Makanya wajar anak-anak kecil pun sudah pada jahat. Karena kurang sentuhan rohani orang tuanya. Janganlah engkau dekati orang yang sedang kena azabku, nanti kena azabnya. Jadi, inilah terkadang orang tukang minyak didekati, kita mendekati tukang minyak, ya bau minyak. Kita dekat tukang narkoba, ya pasti didekati polisi. Dianggapnya narkoba, itulah. Makanya ketika anak kita dibiarkan bergaul seenaknya, ya itulah bentukannya. Anak kita dimanjakan dengan yang tidak jelas, itulah bentukannya. Makanya pantas Rasulullah mengajarkan ketika anak sudah 10 tahun tidak sholat, pukullah. Ini mah anak tidak sholat pun bangga. Anak tidak puasa pun bangga, diperturutkan. Bila diperturutkan segala keinginannya. Narkoba bila perlu diberikan, perempuan bila perlu disediakan. Karena bangga punya anak bisa begitu. Belum aja menjadi ular berbisa bagi dirinya suatu ketika. Akan berbalik. Makanya heran, otaknya di mana ketika melihat anak tidak ngaji, tidak sholat, malah berbangga. Dulu waktu saya SD tidak ngaji aja udah dihukum di Tihang. Walaupun baru kelas 2 SD, udah dipukul. Sekarang tidak ngaji itu ketawa ketiwi. Gagah punya anak manja. Gagah punya anak bisa bicara, bisa lantang menghina orang tuanya. Gagah bisa menyakiti semua orang. Berbangga. Baru petaka datang baru tahu sesungguhnya dia siapa. Pendidikan sekarang itu. Makanya wajar anak-anak kecil pun sudah pada jahat. Karena kurang sentuhan rohani orang tuanya. Yang ada uang, yang ada HP, yang ada bekal. Tapi figur orang tuanya tidak diperhatikan. Rohani orang tuanya tidak diperhatikan. Dulu anak kecil dininabobokan dengan nyanyian lantunan setiap sore, setiap malam. Berbagai lagu-lagu agamis belajar. Sekarang mah baru aja keluar musola, udah HP disodorkan. Pulang sekolah HP disodorkan. Tidak dikasih HP, tidak takut disebut miskin, tidak punya HP. Bangga anak bisa bermain HP. Anak sehari-harian ngadapang HP di kamar, bangga. Dan harus maksiat di dalamnya, bangga. Udah, generasinya udah dibentuk kayak gitu. Kan zaman sekarang tuh sudah jauh. Waktu dulu saya masih kecil, jauh sekali. Orang tua bangga dengan anaknya ahli maksiat. Ya heran. Ya karena dirinya ahli maksiat, jadi bangga anaknya ahli maksiat. Tidak ada rasa prihatinnya, tidak ada rasa menangis di hadapan Allah. Bahwasanya azab akan turun segera datang kepada berikutnya. Heran, heran. Tidak pernah punya perasaan menyesali diri. Makanya pantas kata para imam tasawuf, orang yang cinta kepada Allah, orang yang mahabbah setiap waktu menitikkan air mata, tidak ada kesempatan untuk berbahagia dalam hidupnya. Karena dia hanya mengenang dosanya, dia hanya mengenang masa lalunya, dia hanya mengisi hidupnya dengan kebaikan. Tidak ada kesempatan untuk berbahagia. Yang ada muhasabah diri untuk menghadapi kematiannya. Tapi sekarang mah dibalikan. Kematian pura-pura nggak ngerti, dosa pura-pura nggak ngerti, petaka akan datang pura-pura nggak mengerti, padahal akan datang walaupun tidak mengerti juga. Bahkan berlenggang kangkung di hadapan orang seolah bukan pendosa, seolah orang lain tidak tahu.
Padahal semua orang tahu, tidak akan bisa disembunyikan. Ya itu, pantas rasa malu itu adalah faktor utama. Kalau orang sudah hilang rasa malunya, berarti hilang imannya. Ya, hidup itu apa sih yang kita cari? Semua akan membunuh kalau bukan haknya. Harta, tahta, wanita, semua akan menjadi bumerang kalau bukan haknya. Dan kita harus sadar betul, apa yang kita raih bukan harus dengan hawa nafsu dan kehendak diri. Harus kita sadar betul. Bukan itu. Bukan itu. Salah paham Anda. Ada kalanya orang ambisi tercapai, mungkin kebetulan. Tapi kalau sampai berhasil karena ambisi, berarti dia istijrod. Maka banyak para pejabat anaknya murka. Banyak para pengusaha anaknya murka. Karena sebetulnya bukan berhasil, tapi istijrod. Diberinya lubang yang lebih dalam. Itu, kadang kita itu Al-Quran ya hanya dijadikan hiasan, ulama ngomong hanya dijadikan tontonan ketawaan, punya pewasilah tidak bisa memanfaatkan, malah ingin memanfaatkan sesuai kehendak nafsunya. Pewasilah dipaksa harus mengikuti keinginannya, pewasilah dipaksa harus mengikuti hawa nafsunya walaupun belum tentu itu sebuah takdirnya. Itu sudah salah paham.